Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldam Fitra Prasetyo dengan NIM 19061164332, berasal dari offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana tenis meja dan pengertiannya. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pengertian tenis meja. Tenis meja yaitu sebuah cabang olahraga permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk dapat memantulkan bola. Bola yang dipukul juga harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan. Tenis meja atau pingpong merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat dimainkan oleh dua pasang ganda ataupun dua orang tunggal yang berlawanan. Selanjutnya, induk olahraga tenis meja yang ada di Indonesia ialah PT MSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, dan di dunia ialah ITTF, International Table Tennis Federation, yang para anggotanya menjangkau 217 negara, dan PT MSI terdaftar sebagai anggota IITF semenjak tahun 1961. Bersumber dari kompas.com, permainan tenis meja biasanya dimainkan di dalam ruangan dengan menggunakan sebidang papan atau meja yang dibatasi net atau jaring pada bagian tengah. Dulunya pingpong lebih sering dikenal sebagai wave atau permainan yang sering dimainkan di atas meja ruang makan sebagai sarana untuk rekreasi. Seiring perkembangan zaman, tenis meja dijadikan sebagai olahraga dalam suatu olimpiade. Kita masuk pada slide kedua, yaitu sarana tenis meja. Ada 5. Yang pertama, pastinya lapangan tenis meja atau mejanya. Yang kedua, jaring net. Yang ketiga, tiang penyangga. Yang keempat, bola tenis meja. Dan yang terakhir, bat tenis meja. Kelima sarana ini adalah hal yang wajib atau pasti ada dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu lapangan meja permainan. Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja memiliki ukuran panjang 274 cm, lebarnya 152,5 cm, tinggi dari lantai yaitu 76 cm, tebal garisnya 22 cm, dan luas meja 4,1785 meter persegi. Permukaan meja bisa dibuat dari berbagai macam bahan, tetapi harus bisa menghasilkan pantulan setinggi 23 cm dari bola yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Permukaan meja seluruhnya harus berwarna gelap yang dilengkapi garis putih selebar 2 cm pada sisi panjang dan lebar meja. Permukaan meja dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh net paralel dengan garis akhir dan harus melewati lebar permukaan masing-masing bagian meja. Pada permainan ganda, meja dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan garis putih selebar 3 mm paralel dengan garis lurus di sepanjang meja. Berikutnya adalah foto atau tampak dari lapangan tenis meja atau meja yang digunakan. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu jaring net dan tiang penyangga. Panjang net yaitu 183 cm, lebar atau tinggi net 15,25 cm, jarak meja ke tiang 15,25 cm, dan luas net 0,27975 meter persegi. Perangkat net terdiri dari net perpanjangannya dan dua tiang penyangga, termasuk dua penjepit yang dilekatkan ke meja. Net dipasang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua ujung tiang setinggi 15,25 cm. Batas perpanjangan kedua tiang pada setiap sisi akhir lebar meja adalah 15,25 cm. Dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja, dan perpanjangan ujung net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. Berikut adalah foto atau tampak dari net tenis meja. Selanjutnya masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang bola. Diameter bola tenis meja yaitu 40 mm. Berat
bola tenis meja yaitu 25 gram dan warna bola tenis meja putih dan oranye yang tidak mengkilap. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan selulosa yang ringan dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan setinggi 23 sampai 26 cm. Bola pingpong biasanya berwarna putih atau oranye. Pada bola tersebut tanda bintang 1, 2, atau 3 yang menunjukkan kualitas bola. Tanda bintang 3 menunjukkan bahwa bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Berikut adalah foto atau tampak dari bola yang digunakan pada permainan tenis meja. Kita masuk pada bagian slide yang akhir, yaitu tentang bat. Berat bat tenis meja kurang lebih 150 gram, daun bat datar dan 85% dari kayu. Tebal bat busa karet biasanya adalah 2 mm, tebal bat karet bintik maksimal 4 mm. Permukaan daun bat harus datar dan kaku, minimal 85% terbuat dari kayu diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat dalam kayu bisa diperkuat dengan bahan berserat seperti serat karbon, serat kaca, atau kertas yang dipadatkan. Penggunaan bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% total ketebalan bat atau tidak lebih dari 0,35 mm. Yang lebih tipis yang digunakan sebagai acuan. Sisi daun bat yang digunakan untuk memukul bola harus dilapisi karet licin maupun berbintik. Jika bat menggunakan lapisan karet berbintik yang menonjol keluar tanpa spons, ketebalan karet termasuk lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Jika permukaan bat dilapisi karet lunak atau sandwich rubber atau spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, ketebalan lapisan tidak boleh lebih dari 4 mm termasuk lem perekat. Saat permainan dimulai dan setiap kali menukar bat ketika permainan berlangsung, pemain harus menunjukkan batnya kepada lawan dan wasit serta mengizinkan mereka untuk memeriksa atau mencoba tes bat tersebut. Selanjutnya adalah foto atau bentuk tampak dari bat yang digunakan dalam permainan tenis meja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.